Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan artikel pasar duopoli yang dibimbing oleh Ibu Rini Desvaryani, disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan David Virgiawan sebagai pembaca materi, Devi Putriani sebagai pembaca materi, Dian Evasari sebagai pembaca materi, dan Eva Astuti, yaitu saya sendiri, sebagai moderator. Definisi pasar duopoli. Duo berarti dua atau satu pasang. Sesuai dengan keberadaan kata duo dalam pasar duopoli. Pasar duopoli dapat diartikan sebagai pasar di mana terdapat dua produsen atau perusahaan yang menguasai sebuah barang atau jasa pada pasar tersebut. Ciri-ciri pasar duopoli adalah sebagai berikut. 1. Dikuasai oleh dua produsen atau penjual dan banyak pembeli. 2. Harga ditentukan secara sepihak oleh kedua pasar baik dengan kesepakatan atau tidak. 3. Price leadership oleh dua perusahaan besar yang mana perusahaan kecil hanya menjadi pengikut. 3. Ketergantungan antar dua perusahaan cukup tinggi. 4. Sulit untuk perusahaan baru masuk ke dalam pasar. Jenis pasar duopoli. Apabila produk atau jasa yang dihasilkan bersifat homogen atau sama, maka pasar tersebut dinamakan duopoli murni atau pure duopoli. Apabila produk atau jasa yang dihasilkan tidak homogen, namun substitusi atau dapat menggantikan satu dengan yang lain, maka pasar tersebut dalam keadaan duopoli terbedakan atau differentiated duopoli. Kelebihan pasar duopoli yaitu 1. Efisiensi yang lebih tinggi karena jumlah perusahaan sedikit. 2. Konsumen diuntungkan dari persaingan antar perusahaan di sisi harga. 3. Mengurangi persaingan yang tidak bermanfaat. Kekurangan pasar duopoli itu adalah 1. Sulit untuk perusahaan baru masuk ke dalam pasar. Yang kedua, sulit berkompetisi. Yang ketiga, memiliki kemungkinan besar kolusi. Itu contoh duopoli diantaranya adalah 1. Indofood atau Indomie dengan Wings Food atau mie sedap untuk pasar mie instan di Indonesia. Keduanya menguasai pangsa pasar hampir 90%. Kedua, Intel Advanced Micro Defense AMD di pasar chip semi konduktor global. Intel menguasai pangsa pasar sekitar 66,7% dan AMD menguasai sekitar 33,2% antara kuartal pertama 2015 dan 2020. Yang ketiga, Airbus dan Boeing di pasar manufaktur pesawat terbang komersial. Airbus dan Boeing masing-masing menguasai sekitar 45% dan 43% untuk pengiriman single aisle passenger air. Teori pasar duopoli. Yang pertama yaitu teori pasar duopoli Cournot. Dalam teori Cournot, dua produsen dianggap menghasilkan barang yang bersifat homogen. Asumsi pokok yang dipergunakan untuk Cournot adalah pada waktu seorang pengusaha duopoli berusaha memaksimumkan keuntungannya, jumlah produk yang dihasilkan oleh pesaingnya tidak tergantung dari jumlah barang yang dihasilkan oleh pengusaha yang pertama. Yang kedua, teori Keynes Demand Curve atau kurva permintaan yang patah. Asumsi yang dibutuhkan untuk kurva ini adalah 1. Harga pasar yang memuaskan bagi kedua pengusaha duopoli itu telah terbentuk, misalnya PY rupiah. Jika salah satu dari produsen dalam pasar duopoli menurunkan harga penjualannya atau lebih rendah dari harga keseimbangan PY di atas, maka pengusaha saingannya yang mengetahui tindakan tersebut juga akan menurunkan harga penjualannya, atau kalau perlu lebih rendah lagi, agar ia tidak kehilangan pembeli
hingga terjadi persaingan harga yang dapat menghancurkan kedua perusahaan duopoli itu. Terakhir, jika salah satu dari pengusaha duopoli menaikkan harga penjualannya, tindakan itu tidak akan diikuti oleh pengusaha saingannya. Akibatnya, sebagian atau seluruh pembeli pindah ke pengusaha yang tidak turut menaikkan harga itu. Selanjutnya di sini ada contoh kurva. Keterangan PY itu adalah harga yang terbentuk untuk setiap satuan produk atau rupiah. Y1 itu kapasitas produksi yang dijalankan kepada harga PY. D. Titik keseimbangan harga dan kapasitas produksi. Menurut asumsi di atas, apabila sebuah perusahaan menurunkan harga penjualan lebih rendah dari PY, maka pengusaha lain akan mengikuti. Tujuannya agar mereka tidak kehilangan pembeli. Yang kedua, kurva ini memiliki elastisitas permintaan yang lebih besar dari elastisitas permintaan pasar. Cukup sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.